Tempat yang kalah, best bisa pecah. Betul. Oke. Wah, ramai sekali nih MPL Arena ya. Waduh, full house untuk MPL Arena. Tapi sebelum game pertama dari Derby Klasik ke-30 ini, kita mau ngetes dulu nih. Kingdom, are you ready? Fams, are you ready? Oke, kalau begitu, Vivo Roar pada suaranya. Oke. Ramai sekali ya memang ya. Bisa ini adalah malam minggu. Tapi ya, kita akan kembali melihat bagaimana early game dari kedua belah tim, di mana Cloud9 kali ini sudah mulai terkena poke. Dengan adanya kombinasi antara Brusco dan juga Okta bakal dipaksa masuk. Buset, Cloud9 hampir saja. Bahaya itu ya Cloud9. Untungnya juga enggak yang tergesa-gesa untuk mengeluarkan flickernya ya Om. Yap, dan ya kita melihat sedikit mungkin bayangan-bayangan lah buat di early game itemnya. Ini karena penyerangan dari RQ sih, mereka mainnya agresif banget loh. Ya, karena mereka punya Brusco, mereka punya Arnold yang bisa langsung pressure ke dalam, dan ya Brusco hanya dengan satu skill, jadi belum ada apa-apa sebenarnya. Dia hanya dengan poke dengan menggunakan skill damage dia. Yap, dia cuma ngasih pressure aja ya. Tapi dengan adanya pemain-pemain dari RRQ yang cukup udah langsung regroup, itu coba untuk langsung ngasih lagi nih tekanan yang harus diterima. Efek terrifying again membuat dari Dreams harus terkikis, dan jangan lupakan Irat. Di sini dia punya mobilitas cukup kencang. Yap, sulit banget, tapi ternyata untuk sekarang first blood-nya tercipta. Cloud9 menjadi korban yang pertama. Yap, Cloud9 dengan flicker yang udah di-trigger juga, tapi dirinya pun harus tetap tumbang. Ini akan menjadi informasi yang mahal banget. Jelas aja Brusco memang sakit ya, karena membawa Trill untuk di emblem set dia bersama dengan Wilderness Blessing dan juga ada satu Brave Smite. Basic common emblem akan membuat Brusco jauh lebih sustain di lane. Sementara itu sekarang di area atas terlihat ada 2 melawan 2. Fluffy masih cukup pede, tapi ada Vengeance yang sudah dipop-up. Yap, tapi ya keunggulan bisa dipegang untuk RRQ dengan adanya tadi first blood juga yang didapatkan. Sementara itu EVOS Glory mereka nggak terkenal gentar ya. Mereka bakal coba untuk set up menuju ke arah netral objektif yaitu Turtle yang pertama. Tapi mereka harus sabar juga ya, karena Cloud9 masih di level 3 baru menuju ke level yang keempat. Dan Brusco berhasil untuk mendorong mundur ke arah beberapa player. Cloud9 melihat dari kejauhan, akankah Cloud9 kali ini mengeluarkan ke arah Astral Spinja. Tapi ternyata Evo yang tadi dikeluarkan duluan, bahkan untuk sekarang Anavelnya menghilanglah, sudah menjadi korban tambahan. Fluffy harus mengeluarkan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Vexana ini PR banget Om. Ya, setiap kali ada team fight di area Turtle, di area Lord, Vexana kalau memang nggak bisa dipegang efek Terrify dan juga Eternal Guard akan menjadi ancaman untuk tim lawan. Oke, dan talent prediction by Samsung Galaxy 5-1 Pak Pulung. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Belakang lu Kingdom loh kalau boleh diingetin. Belakang saya pas banget Kingdom, tapi Zaman Force bagian bawah. Udah terlihat Synchro bisa tadi keluarkan pula. Tapi mereka semua mundur kembali. Yap, masih coba untuk bermain loh. Dengar kan? Pak Pulung jadi temenan dong. Prediksi mah prediksi aja ya. Tapi ya masih coba untuk bermain cukup aman juga nih, walaupun dalam keadaan unggul tapi agresif ternyata sekarang. Tertabraklah sudah Irat hadir ke bagian bawah. 4 player kali ini berkumpul. Udah mulai concern keberadaannya Natko, tapi Anavel yang ternyata menjadi target. Aduh, retribution terjadi. Yap, Irat sekarang udah level 7 duluan. Yep. Dan ini bahaya buat EVOS Glory kan, mereka harus bisa nge-push, nge-pressure biar Skylarnya nggak dapetin item. Tapi sejauh ini Skylar juga masih baik-baik saja. Dari objektif Turtle-nya juga masih diambil oleh Arkehosi. Dan Brusco, permainan agresif dia, ini yang menjadi jawaban. Waduh, ini dia Anavel menjadi orang terdepan, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anavel menjadi korban. Bahkan Natko tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Zaman Force sudah di pop up, Dreams-nya pun harus mundur ke bawah. Iya, Zaman Force dibuka juga, tapi dia nggak bisa nari-nari di atasnya karena memang sudah juga tidak ada backupan dari rekan-rekannya. 4 pemain dari RRQ mereka fokus banget nih untuk menekan keberadaan dari Natko dan membuat dari Skylar dapat space. Oke, Dreams, ada satu lompatan yang tercipta, tapi Vengeance diaktifkan di mana? Berhasil tadi mendekat ke arah dari Dreams, dan juga untuk sekarang Natko-nya menghantarkan beberapa source damage-nya. Hanya saja masih belum berasa. Tapi ya perlahan juga EVOS Glory mereka udah mulai coba untuk setidaknya mempersempit gap yang tadi udah hampir menyentuh ke angka 2000 ya. Ya, ini gap goldnya sebenarnya ini bisa dikejar. Karena aku ngeliat dari minimap di atas itu ada kejar-kejaran terus antara Cici dan juga Pakito. Dan begitu banyak sebenarnya EXP yang miss dari itu. Oke, Turtle sedikit lagi. Cloud9 udah ada di area tersebut. Fluffy-nya mulai mendekat, tapi siapa lagi akan mendapatkan lagi kalau Turtle ini? Dan Octanya berhasil diajukan, Turtle-nya berhasil didapatkan. Zaman Force langsung di bawah depan berbeda, tapi Anavel menjadi korban kembali. Anavel 3 kali Dreams dikejar-kejar, tapi masih
masih ada Cloud9 yang mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan. Meteornya dikeluarkan Iran. Mundur kembali ada Narco di atas tersebut. Sedikit lagi tersisa di Lovati. Minuan Fury dikeluarkan pula. Tapi tidak sempat untuk satu damage terakhirnya. Iran mau pergi ke arah mana? Meteornya juga masih dalam keadaan full. Dan berhasil langsung diamankan oleh Cloud9. Tapi sekarang masih belum berhenti. Hanya saja Brusco selamat. Yap, Brusco selamat, tapi lihat bagaimana Cloud9 setidaknya. Tapi Narco Waduh, sakit banget, tapi Narco masih ingin memberikan sebuah damage tambahan. Hanya saja Skylar mengungkuli kali ini. oke, dengan HP yang lebih banyak juga tentunya ya. Hampir saja ada sedikit outplay yang dilakukan oleh Narco. Tapi ini fight-nya panjang banget. Karena akhirnya pemainnya tuh masuk satu persatu. Ada yang tukar nyawa. Ya, tapi aku bisa melihat ya, impact dari Fluffy ini Iya. itu besar sekarang. Langsung Karena ke Claw ya tadi ya? bener, dia langsung ngincer, iya belakang-belakang aja Belakangnya. tadi. Okta. Okta, ya dia langsung ngincer di belakang dan dia lebih duluan untuk melakukan rotasi tadi. Ya, Karena jelas dia menang clear lane ya, kalau kita bandingkan dengan Cici yang harus single target yap. ke minion, dan itu menjadi poin plus untuk Pakito yang sekarang, untuk EVOS Glory dan tim fight-nya. Karena bisa dibelah tadi sama Fluffy. Iya, dibelah sama Dan Fluffy. panjang banget juga kan Panjang tadi banget fight-nya. ya, saling ya satu-satu Itu sampai masuknya Astral bergiliran. Spear itu ditembak di kepala pas di depan langsung. Iya, daripada dihujanin meteor kan. Daripada pusing ya, udah tembak dekat aja. Nggak Bener, bisa. bener. Cuma tadi greget nggak sih pas nunggu Astral Meteornya keluar? Iya. Takut ya, takut. Iya, itu Iran ya ilah gua kanan kiri. Ya lah meteor. Iya. Ya, kalau meteor kan areanya gede kan Iya, masalahnya. udah lah ya. Gak perlu di Tidak jatuh dari atas tapi nongol dari bawah tanah. Meteornya berbeda memang yang ini. Ada Natko juga tadi. Ini dari Arkeosi mereka harus hati-hati juga dengan Natko ya. Yap. Karena memang Natko punya potensi nih. Kalau ada Yep. tim fight besar, ada Zaman Force. Untuk hero pejalan kaki semua seperti Arlot. Ini bakal kejebak di depan. Yes, dan jangan lupakan juga ini sebetulnya tugas besar dari Fluffy ya. Dia harus bisa menangin match up antara Cicinya juga. Iya. Plus ya itu nyulik lini belakangnya karena tadi fight-nya akhirnya kayak bisa dibilang seimbang setelah tidak ada Okta dengan Vexananya. Yep. Harus diganggu ya. Iya. Hilangin Tapi dulu. tadi mission komplit sekali. Komplit. Dan bisa 2 kali dong sebenarnya. Dua kali. Lane dia juga sukses soalnya. Yap. Lane Dan dia sukses. jangan lupakan juga tadi di turtle yang kedua retribution dari Anavel tuh on point loh. Betul, pas banget ya. Iya, walaupun emang dalam keadaan tertekan sekali ya, dia dihujami dengan berbagai macam Banyak ya. dilempar Lord. Sakit itu badan. Lempar Apa bak. nih? Ciga nyengir dong. Siapa Ciga tuh? Ciga siapa? Saha eta Ciga? Ciga apa Ciga tadi? Iya. Oh, itu kayaknya ini deh, pesan khusus Iya, Nah. buat yang tahu-tahu aja kayaknya. ya. GTTA. Oke. Tapi ya, ini juga sosok dari Anavel ya, yang kita tahu bagaimana kalau untuk berbicara tentang chemistry bersama dengan Dreams dan lain-lain, harusnya ya ini udah bukan jadi PR besar sih ya. Ya. Dan juga kalau melihat bagaimana dua source damage. Aha, Ini dari masing-masing tim. Ujung tombaknya adalah Magic Damager. oke. Nanti di late game kita tahu Nathan memang sakit, tapi untuk mid game-nya, Ya. aku pengen melihat bagaimana EVOS Glory. Mereka bisa gak pegang mid game? Mhm. Karena sampai mereka ada satu mistakes di sana, ini Panisha dan Nathan kan kenceng banget ya. Makanya itu dia yang tadi push powernya gede kan, tapi ada dari Brusco nih, selama 2 week MPL ID season 13 berjalan, Brusco menempati posisi pertama dengan KP atau Kill Participation 83,93%, diikuti dengan Yeskiel dan juga Cry. Waduh, ini berarti namanya Killer Roamer. Ya ini Tadi juga kan jalan-jalan. itu tadi. Iya kan? Yang Tinggi ya. tinggi banget perkaliannya dia. Iya. Dan juga berarti KP tertinggi sama dengan deretan mid laner loh. Yap. Mid laner yang mungkin juga bisa ngepull. Waduh, Waduh. tercakar-cakar. Ini saya. ada Kak Delet, ada Kak Angel juga. Ini Ya. ada Faye nih. Iya, iya. Ya ampun. Seger gak sih? Hah? Seger gak? Ah, Lebih seger ini apa sop buah? apa? Apa sop buah? Papua. Sama cendol duren. Gimana? Cendol duren. Oh, ada ya? Ada. Ada. Lalu belum pernah coba om? Ya. Saya anti. Oh, kamu gak suka duren ya? Gak boleh. Tuh. Hashtag FIFA Roar. Tuh dia pakai shell RRQ loh. Iya, ini Iya. dari fans nih ya. Iya dari fans. Yang di sini aja damai yang di kolom komen. Biasa berlindung di belakang layar. Pegel. Biasalah. Pegel, liatnya pegel. 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 Pakai F betul, pegel. Kenapa gitu? Pegel lah yang udah capek. Oke.
Tapi ya kita akan melihat seperti apa. Karena kalau dibilang juga selama early game tadi ya Om, ini cukup sengit loh. Kayak gak ada yang terlalu megang kontrol atau dominasi kayak gimana. Iya, lebih dikarenakan juga karena turtle-nya kebagi dua ya. Iya, Turtle satu buat sharing is RRQ. caring. Yoi, mereka saling berbagi dari balik turtle-nya. Cuman yang lama-lama, yang lambat laun, yang ditakutkan dari EVOS Glory, kapan nih kira-kira Skylar jadi? Karena untuk first itemnya Vendor of Heaven dia udah pegang sekarang. Modal ya, biasanya habis itu ke Starliu. Betul, Starlium. Kalau yang sebelah itu Starlium dulu tuh first itemnya dia. Iya, sama-sama Buat true damage-nya kan. ngandelin true damage dan yang Nathannya ya penetration kan. Iya, soalnya Minusha Nathan dia nggak bakal bisa ngehit ya, misalnya dari interference atau dari superposition-nya. Kalau lagi ada Zaman Force dengan Synchro Dash. Itu cepet banget Iya, kan. nah itu kan susah banget, apalagi ada extra shield-nya. Cuma Yap. kalau sampai si Harit itu kena superposition kegeser, wah itu kayak ibarat selesai gak sih buat Haritnya? Oke, Marshall dan kita pun sudah bergerak kembali dan sekarang waktunya kita untuk bisa menyaksikan lagi lanjutan dari game yang pertama. Oke, dan terlihat ya kali ini dari early yang memang tadi sempet ya tarik-tarikan juga, walaupun dari segi kill ini unggul jauh RRQ loh. Killnya yes, tapi goalnya nggak jauh-jauh banget ya. Makanya. Jadi secara makro play-nya seharusnya dipegang oleh Waduh, EVOS sakit Glory. banget damage dia dihasilkan sama John. What? Damage Waduh. macam apa itu? Ya itu dia, curtain call yang memang masuk ya, yang menambahkan attack speed dia juga dengan double hit yang bisa dimainkan oleh Cici dan ada Avengers yang aktif. Iya, itu ngebuat akhirnya dari Natsu tanpa lama-lama lagi udah langsung tereksekusi dan lihat bagaimana kali ini pressure dari RRQ walaupun Natko-nya udah pindah ke atas, tetap di bawah. Iya, dan damage itu bisa besar juga kan ada War Axe yang dipakai tadi. Jadi ada bantuan dengan true damage yang diberi. Sakit banget loh itu damage-nya. Sementara sekarang Outer Tara di bagian bawah berhasil ditumbangkan oleh Skylar. Keunggulan didapatkan oleh Hoshi. Oke, dan bahkan kali ini Anavel kayaknya bakal coba untuk melakukan adanya kontes sih. Dream sudah juga cari informasi menjadi lini paling depan dan Fluffy mencoba untuk mencari lini belakang. Oke, Fluffy gagal tadi mendapatkan ke arah dari Skylar. Namun untuk sekarang Dreamsnya berada tepat beri di tengah-tengah area defensif yang dibangun oleh RRQ. Namun untuk sekarang dua orang berada di dalam ataupun di dekat ke arah beberapa pemain dari Evo. Tapi Iran yang berhasil dihancurkan, bahkan Cloud9 berhasil mundur. Dreams selamat pula, tidak ada yang tumbang dari EVOS. Yes, dan retribution dari Anavel yang akhirnya membuat EVOS berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan ini akan membuat kembali goldnya udah makin tarik-tarikan lagi nih. Yes. Dan semakin sengit pastinya ya. Starlium juga tadi baru selesai untuk Skylar. Dimana dia harus berhati-hati karena gengnya bisa jadi langsung menyerang ke bagian Skylar. Dan memang di cover ya sekarang buat Skylarnya. Ya, Sudah dan waktunya. ini EVOS harus punya jawaban sih. Mereka udah mulai terbengkalai dari segi lane-nya. Karena outer turret top sama bottom udah hancur. Oke, Fluffy masih bisa menahan damage yang dihasilkan dengan sabetan yoyo yang udah dikeluarkan oleh Don. Dreams masih mencoba untuk melakukan patroli juga ya. Bergerak ke arah atas dan Fluffy udah punya Malefic Roar nih. Ya ini udah bisa untuk nge-burst sebenarnya ya. Kalau dia pengen untuk langsung meninju ke Dawn, tapi faktor yang lainnya adalah Vengeance yang harus diperhatikan. Vengeance ini wajib untuk bisa di-trigger agar nanti lebih memudahkan kalau ada team fight besar, Cici bisa tumbang. Ya wow, audience prediction ya jauh banget. Yep, 26% ya untuk EVOS Glory. Tapi ya kita akan melihat juga bagaimana kali ini dengan ya sebetulnya ini masih cukup sengit ya. Walaupun kalah sedikit objektif di area turretnya aja yang masih bisa dipegang juga perlahan oleh RRQ Hoshi. Yep. Dan menunggu nantinya untuk setup menuju ke arah Lord yang pertama. Karena sejauh ini ya masih aman-aman aja, masih tentram-tentram aja. Dan sambil menunggu Natko juga punya damage yang optimal dengan Wah, Spirit of ketahuan Heaven. tuh Oktanya digas. Okta ketahuan kali ini. Oke. Bersembunyi di dalam rumputan dan mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan area mid kah? Enggak, mereka pergi lagi ke tempat yang lain. Targeting dan lihat bagaimana burst down dari Fluffy. Langsung. Satu kali combo, itu bahkan Oktanya memang nggak punya escape tools lagi kan. Flickernya dalam keadaan cooldown. Ya, dan double jab bisa di knockout strike juga, ada efek knockback yang ke belakang ya. Dan ini lebih memungkinkan untuk EVOS mereka bisa set up di Lord. Yep. Sementara itu Irat pun hadir sama-sama level 11. Terlihat Brusco ketahuan posisinya. Skylar ada di area mid. Udah mulai ke detect juga ya perlahan. Dan jangan lupakan ini dia. Satu buah jawaban bagaimana lane jauhnya akan didorong oleh Fluffy-nya. Yep. Oke, ada satu lagi Eternal gak langsung dikeluarkan, tapi Anavelnya Minor Fury dikeluarkan pula. Entropi mengantarkan damage sebegitu menyakitkan Brusco-nya. Akan bisa selamat karena Brusco-nya untuk kali ini pula untuk menghilang sangat cepat. Untuk kali ini menghilang sudah dari masing-masing roamernya. Lihat Fluffy. Ini Fluffy di tempat yang lain ini santuy aja ya. Masih coba ngejar-ngejar aja.
Santai. Dia bakal nunggu ya, kalau memang ada yang keluar bisa tiba-tiba terkena double jump dari Fluffy. Yep. Waduh, ini dapat pula area midnya menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Glory loh. Iya, ini untungnya banyak banget loh dapetin 2 turret, bahkan turret yang tengahnya ini yang akan menjadi mahal. Pergerakan dari Okta ini akan semakin terbatas lagi, Om. Ya, dan itu tadi nice play juga dari Dreams bersama dengan si Natko ya. Yap. Karena dengan adanya Minimal Fury plus ada Zaman Force juga membuat Cusco akhirnya dia Vengeance ke depan udah gak bisa kembali lagi. Yep. Plus untuk Fluffy, free banget di area atas. Natko-nya berhasil mundur, entropy dikeluarkan, tapi Natko ketahuan posisinya bergantian saja. Tidak ada DPS yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Glory. Waktunya untuk mereka membabat habis. Oshi langsung set up Karelor, tapi Fluffy-nya coba sendirian loh, bebas. Tapi kayaknya Novel bakal coba untuk ke kontes kah, tapi walaupun gak dikasih lewat Iya, ya. entropy dikeluarkan kembali, Minuan Fury keluarkan sempatkah? Tidak ternyata. Efek knock-up hanya saja untuk sekarang mereka semua melakukan sebuah pertempuran kembali di area Dero, tapi Anapel yang berhasil diajukan. Fluffy-nya terjebak sendirian. Fluffy harus pergi dari tersebut karena ada Dawn yang mengejar di bagian belakang dengan Yoyo yang begitu menyakitkan. Lord harusnya menjadi milik dari Oshi. Oktanya flicker. Waduh, Cloud-Kunnya berhasil untuk pergi. Oktanya sudah flicker, tapi Lord kembali menjadi milik mereka bahkan untuk gagal mendapatkan Skylar. Fight sana, ini benar-benar PR banget ya. Susah banget buat ngeloknya dan di saat ada fight-nya, ini bisa banget membuat dari miskalkulasi. Efek Terrify. Yes. Senjata utama untuk Vexana tadi dan kecepatan respons dari Skylar untuk bisa menghindar 2 kali tadi kalau kita lihat di area Lord, dan bahkan dia masih survive dari in-game equipment. Fluffy bisa burst down, ada Heptasis, Melvic Roar, dan juga ada Hunter Strike full penetration bagi dia. Dan ini harus berhati-hati banget sebenarnya untuk Okta ya, karena dengan tanpa adanya item defense itu single burst dari Pakito itu udah cukup. Yep. Jadi dia akan mengandalkan insting dia nantinya untuk mencari tahu di mana keberadaan Fluffy. Tapi dengan munculnya juga Lord di arah bottom lane, kali ini bakal coba untuk didorong lagi oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Outer middle turret sudah dihancurkan dan lihat efek town. Yep. Ini benar-benar Anapel lihat tadi juga ya. Dibombardir habis-habisan loh. Badannya udah bonyok banget loh itu. Dan kembali ya, kalau kita lihat dari minimap, Wah. Fluffy ini masih coba untuk mengontrol lane atasnya juga. Poking damage dari Cloud udah mulai terasa. Dengan tidak adanya heal up yang bisa digunakan oleh RRQ Hoshi, ini ya membuat dari mereka harus mundur. Ya, mau gak mau ya. Ya. Dan memang untuk fast clear-nya, untuk efek poking damage cukup besar. Dan bisa jadi toilet armor wajib atau menjadi salah satu barangnya yang cukup penting dimiliki oleh pemain-pemain RRQ Hoshi dan Skylar. Wow. 1 hit. Yap, poke damage itu dia yang terus-terusan bisa di-spam kan. Yep. Bisa jadi teror tersendiri yang dialami oleh RRQ Hoshi, dan kita akan melihat bagaimana Golden yang sempat dipegang masih coba untuk diungguli lagi. 3.000 sekarang dari RRQ, dan Natko ini perlahan juga udah berhasil untuk bisa mendapatkan space-nya. Tapi mereka kayak mencoba emang menekannya berhasil juga, plus dibebaskan gitu aja ya. Apa karena mereka juga mau memirroring di bagian atas gitu, Om? Menarik sih, karena memang untuk mirroring seperti ini lebih cepat Skylar ya kalau dia mau ambil turretnya. Oke. Dan ya ini dia push ability kan yang dimiliki oleh Nathan dengan di arah top lane bisa langsung hancur dengan cukup cepat juga. Yep. Bahkan invasi sekarang yang dilakukan oleh EVOS Glory loh. Oke, ada purple buff yang sepertinya berhasil diamankan oleh Annabelle. Ya, tanpa mengeluarkan retribution loh. Ini nahan banget retributionnya untuk bisa adanya kontes nanti. Mungkin di area Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan walaupun Gauntlet dipegang sama RRQ, tapi keadaannya mereka lagi mundur perlahan ya Om. Masih bisa di pressure ternyata ya. Iya ya. Jadi ada serangan balasan yang dilakukan oleh EVOS Glory juga. Dan kita melihat bagaimana RRQ Hoshi ini mereka cukup terkonsentrasi di satu titik. Oke, Fluffy tertangkapkah? Tidak, karena Fluffy masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masih bisa kabur juga, dan memang tadi agak terlalu jauh ya, setidaknya jadi gak ada follow up juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Hoshi yang lainnya. Tapi ini dia Lord Enhance yang sudah muncul, sedangkan teritori sekarang sudah diamankan oleh EVOS Glory. Mereka bisa setup, mereka bisa pancing untuk keberadaan dari RRQ Hoshi. Yep. Sementara untuk sekarang Iratnya sendirian di depan, tapi Natko di depan yang berbeda. Udah ada lagi Final Slash dikeluarkan, Natko-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Brusco-nya berhasil langsung dihancurkan. Natko-nya masih selamat, hanya saja Don-nya mencoba untuk bisa mendekat, menghantarkan damage yang begitu menyakitkan. Natko-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Satu terakhirnya Natko benar-benar bisa di solo kill, tapi double kill didapatkan pula oleh Skylar. Di tempat yang berbeda, Fluffy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini Fluffy-nya masih selamat, tapi tidak untuk rekan-rekannya karena hanya ada dirinya dan juga Cloud-Kun yang selamat. Ini sebenarnya fight-nya terpisah ya, dan juga Zaman Force yang memang
dibuka duluan. Yap. Dan untuk tim fight-nya tadi sampai akhirnya keluar dari area Zaman Force. Iya, digeser pakai final slash kan. Yap, ini Fluffy juga masih mencari formasi ataupun nge-buying time juga, tapi sekarang dirinya malah terjebak. Ada 1, 2, 3, 4 player tepat berada di belakangnya. Fluffy masih menggocek, buying time aja, 5 player berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Fluffy. Benar-benar disikat habis. Yap, 5 pemain yang langsung merundung ke arah Fluffy, tapi itu adalah buying time juga sambil menunggu pemain-pemain EVOS Glory yang lainnya spawn kembali dan juga mendelay munculnya Lord yang sudah berjalan di arah tengah. Retribution. Yap, Retribution masih berhasil ada. diamankan. Adu kontes ya tipis banget dan masih jatuh ke tangan dari Annabelle. Dan untuk Lord ini seharusnya akan bisa di-clear EVOS Game. Karena sedikit lagi, tapi ternyata final slash-nya connect, Cloud9-nya berhasil menjadi korban. Minion Puri dikeluarkan, Zaman Force untuk kali ini. Sementara sekarang Annabelle-nya masih berhasil menuju ke tempat yang berbeda, narkonya didapatkan pula. Annabelle berjuang sendirian, dekat. Damage-nya bisa dihasilkan, Brusco pun lencap di area tersebut. Tapi, coba lihat, Skylar begitu free dengan 5-0-7. Yap, free banget dan kembali dengan adanya power dari Skylar yang dikasih space kali ini berhasil untuk bisa menjadi sang tulang punggung dari Araki Hoshi. Yap, Entropy dikeluarkan kembali, coba lihat. Grimms-nya menghilang dengan sangat cepat, bahkan Fluffy tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Annabelle-nya udah langsung akan menyusul karena rekan-rekannya. Dan game yang pertama menjadi milik dari Araki Hoshi. Oke, Wow.